Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Putri Sugianti dengan NIM 2101479 dari Manajemen B. Di sini saya akan membahas poin-poin penting dari 4 pembahasan. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, kata dan istilah. Dan yang keempat, kalimat. Selamat mendengarkan. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia. Poin pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Rentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tersebut tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa, yang sejak 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Poin yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, abad ke-7 sampai ke-9. Bahasa berperan sebagai ilmu komunikasi dalam mengatur pemerintahan, termasuk dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, di mana ini bahasa digunakan adalah bahasa resmi kerajaan atau negara bahasa. Yang dimaksud adalah bahasa Melayu. Ditemukannya prasasti di kedudukan bukit berangka tahun 688 Masehi. Pada abad ke-14 sampai ke-16. Pada keabad 15 Masehi, tercatat juga sebagai masa kejayaan kerajaan-kerajaan Melayu di Nusantara. Diperkirakan bahwa dalam abad inilah bermunculan berbagai cerita rakyat dan sering cerita asing yang dibawa pendatang, yaitu pedagang dan penyebar agama. Cerita yang mereka bawa dapat berbaur dengan cerita-cerita Melayu asli yang berasal dari Hindu-Buddha. Kehadiran aksara Arab Melayu yang hingga abad ke-15 Masehi masih dimiliki sebagai warisan dari abad sebelumnya. Tetap terjaga dengan baik kok, walaupun dari segi ejaannya belum dianggap baku. Selanjutnya, pada abad ke-17 sampai 18. Pada abad ke-17 ini muncul karya-karya sastra Melayu. Ketika itu, acuannya adalah kesusastraan Johor pulih dan membangun lagi. Berikutnya, pada abad ke-19, pelopor terkemuka terkait dengan pembinaan bahasa dan budaya dalam abad ke-19 ini adalah Raja Al-Haji 1808 sampai 1870. Setidaknya ada 13 buku yang telah dihasilkannya. 3 diantaranya berisi tentang bahasa, 3 berisi tentang sejarah, 6 merupakan kumpulan puisi, dan 1 lagi dalam bidang hukum. Poin selanjutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu pasalnya, pasal 36 dalam bab 50. Secara khusus dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, memberikan pengertian bahwa begitu merdeka kita telah memiliki bahasa resmi negara. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menurut kedudukannya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Hal itu terdapat pada hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta mulai tanggal 25 hingga 28 Februari 1975. Selanjutnya, poin berikutnya, variasi bahasa. Variasi bahasa adalah jenis ragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasi tanpa menghasilkan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Yang pertama, ada variasi bahasa lisan dan tulisan. Yang kedua, variasi bahasa dialektal, variasi bahasa kaum terpelajar, variasi bahasa lidang khusus, variasi bahasa baku dan tidak baku, dan variasi baku tulis dan baku lisan. Selanjutnya, mari kita membahas ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin, seperti contohnya jang, paja, sajang. Selanjutnya, ejaan Sewandi. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf OE diganti dengan U, seperti pada kata guru itu umur. Berikutnya, ejaan Melindo. Pada
akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya antara Indonesia dengan Malaysia mengurungkan peresmian ejaan ini. Dan yang terakhir, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Poin berikutnya, komponen-komponen ejaan. Ada pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf seperti huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan tebal. Lalu penulisan kata, ada kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, dan suku kata atau silabel. Berikutnya pemakaian tanda baca, seperti penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, dan tanda kurung siku. Baiklah, kita melanjutkan pembahasan berikutnya. Kata dan istilah. Pertama, kata dulu. Pengertian kata. Kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya. Kemudian ada istilah. Pengertian istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Poin selanjutnya, sumber kata dan istilah. Sumber kata yang pertama dari bahasa Melayu, kedua bahasa daerah atau serumpun, ketiga bahasa asing, keempat bahasa Sanskerta, yang kelima bahasa Arab, Parsi, dan Tamil, yang keenam bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, yang ketujuh bahasa Cina, Latin, dan Italia. Poin berikutnya ada sumber istilah. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia atau Melayu. Yang kedua, bahasa-bahasa daerah serumpun. Yang ketiga, bahasa asing. Guys, udah pembahasan terakhir nih, yaitu pembahasan kalimat. Pengertian kalimat dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Poin selanjutnya, unsur-unsur kalimat. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Predikat bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Objek berfungsi melengkapi predikat berupa aktif transitif. Pelengkap berfungsi melengkapi predikat berupa aktif intransif, dan keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Poin berikutnya, jenis kalimat, kalimat efektif, dan syarat-syarat kalimat efektif. Jenis kalimat seperti kalimat tunggal dan kalimat penjemuk, kalimat inversi dan kalimat permutasi, kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap, kalimat penjemuk kompleks. Berikutnya ada kalimat efektif. Pengertiannya, kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Adapun syarat-syarat kalimat efektif seperti pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Kedua, kalimat efektif harus lugas. Yang ketiga, kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan. Yang keempat, kalimat efektif harus sejajar. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila pembahasan saya tidak dimengerti oleh kalian. Saya akan memperbaiki apa yang kurangnya di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.